Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawanannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada saat di mana hidup menjadi gelap. Semuanya serba asam, pahit, sesak, terhimpit, tak bisa bergerak. Semua serba layu dan kering, tanpa harapan, tanpa masa depan. Hidup seperti perjalanan berat, memikul peti mati untuk diri sendiri, menuju kubur kebuntuan kekal. Itulah yang dirasakan Ayub, resah dan gelisah, tetapi tak tahu mau kemana dan dengan siapa. Ada saatnya kita semua seperti Ayub, di mana-mana seperti penuh masalah. Di rumah, keluarga sakit, kurang ini dan kurang itu, keluarga besar konflik. Di dalam perjalanan ada kemacetan, diancam pencopet. Di tempat kerja semua upaya seperti sia-sia. Ini mungkin saat kelahiran kembali. Hidup adalah rahim kehidupan. Ada saatnya kita harus keluar dari rahim yang satu ke yang lain. Ini menyakitkan, tetapi harus dilewati. Seperti Ayub, ia akhirnya mengubah cara pandang tentang dirinya, manusia, dunia, dan Allah. Ayub berubah karena berada dalam relasi dengan Tuhan lewat firman-Nya. Firman Tuhan adalah pedang yang siap memutuskan tali-tali penyanggah kita yang lama, tetapi juga membuka jalan baru untuk kita. Karena itu, panggilan yang hakiki untuk orang beriman adalah mewartakan kabar baik. Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil, kata Paulus di dalam bacaan yang kedua. Injil itulah sukacita kehidupan. Dari kesesakan kita dibawa ke kelapangan, dari gelap kita dibawa ke terang. Kenyataan itu ditunjukkan Yesus di dalam bacaan Injil hari ini. Ia menyembuhkan orang sakit dan mengusir kekuatan kegelapan.
Yesus telah menjadi jalan dalam kebuntuan. Ia menjadi dokter, cahaya di tengah kegelapan hidup. Dengannya beban hidup menjadi ringan. Ya Bapa, kami sering merasa hidup ini sebagai sebuah penjara, jauh dari sukacita dan kebahagiaan. Namun kami tahu bahwa Engkaulah sumber hidup. Bantulah kami untuk tidak menjadi beban hidup, tetapi menjadi sumber sukacita bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.